Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, anakku ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku.
Terima kasih Tuhan.
hambamu untuk menyampaikan isi hatimu. Biarlah setiap kami yang hadir saat ini, kami menerima yang terbaik yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap sambut firman Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Araunah menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Araunah keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Araunah, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat mengerikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Araunah kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengiring dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Araunah kepada raja. Araunah berkata pula kepada raja, kiranya melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengerikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Amin. Sampai di situ dulu. Saya persilakan saudara untuk duduk. Latar belakang dari ayat ini, kenapa
kenapa sampai Tuhan menyuruh Daud membangun mezbah di Arauna? Ya, kenapa sampai Tuhan menyuruh Daud ini, raja ini, pergi ke tempat pengerikan Arauna orang Yebus dan mendirikan mezbah di situ? Kalau kita melihat pada ayat 25, ternyata mendirikan mezbah itu juga adalah suatu tindakan yang Tuhan suruh kepada Raja Daud agar tulah yang ada di Israel saat itu berhenti. Karena pada ayat 25 dikatakan, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Latar belakangnya kita akan melihat kenapa sampai Allah menyuruh Daud untuk mendirikan mezbah agar tulah sampar berhenti di Israel. Kita lihat dalam ayat yang pertama pada pasal 24, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Nah, kita lihat ini pada ayat yang pertama dikatakan bahwa bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya. Kalau kita buka di dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat yang pertama, ini cerita yang sama, ya. Kita lihat bersama-sama cerita yang sama dengan 2 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita lihat pada ayat yang pertama, 1 Tawarikh 21 ayatnya yang pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sepertinya ada perbedaan, ya. Kalau 2 Samuel tadi dituliskan bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Tapi dalam 1 Tawarikh 21 ayat pertama di situ dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini dan beberapa hal yang mirip dengan ini terjadi di zaman perjanjian baru juga. Di perjanjian lama juga ada ketika dikatakan roh yang dari Tuhan, ya kan? Roh yang dari Tuhan, roh jahat yang dari Tuhan, ya kan? Merasuk, yang masuk ke dalam Saul, ya kan? Dituliskan seperti itu. Nah, ini kita harus hati-hati, ya. Kita harus hati-hati. Bukan berarti di dalam Tuhan itu ada roh jahat, bukan. Dan ini juga bukan berarti iblis dan Tuhan itu sama dan menghasut Daud untuk melawan bangsa Israel, bukan. Tetapi iblis yang diizinkan Tuhan, ya, iblis yang diizinkan Tuhan. Kita ingat cerita tentang Ayub, ya kan? Ayub ketika Tuhan berkata, "Hai iblis, lihat tuh hambaku Ayub itu saleh, taat. Wah, tidak ada yang seperti dia." Tapi waktu itu iblis katakan, "Izinkan saya, ya, izinkan saya untuk mengganggu dia." Kita lihat nanti apakah dia masih setia atau tidak. Silahkan
Tuhan katakan, silakan, tapi jangan nyawa sentuh nyawanya. Silakan. Berarti Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan. Hati-hati seperti ini. Nah, ketika kita balik di dalam 2 Samuel 24, bangkitlah pula murka Tuhan. Kenapa Tuhan murka kepada Israel? Karena Israel mulai dengan kesombongan mereka. Mereka menang melawan Filistin. Mereka berhasil, kemenangan demi kemenangan mereka raih. Sehingga mulai ada satu kesombongan. Kalau kita melihat pada pasal 22 dalam 2 Samuel, itu adalah nyanyian syukur Daud. Dikatakan di sini pada pasal 22 ayat 1, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Kita kan tahu bagaimana bangsa Israel, bagaimana Daud dikejar-kejar oleh musuh. Baik itu dari keluarganya dia sendiri, ya kan? Baik itu dari Saul, ya kan? Begitu banyak yang mau menghancurkan Daud. Tetapi di akhir-akhir dari 2 Samuel ini, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Tuhan mengizinkan, ya, Tuhan mengizinkan iblis ini untuk menghasut, ya, menghasut Daud. Untuk apa? Menghitung jumlah Israel dan Yehuda. Berapa? Maka dia mengadakan perintah kepada Yoab, ya, untuk sensus penduduk Israel Yehuda. Berapa semuanya? Israel 800.000 dan Yehuda 500.000. Itu yang bisa memegang senjata. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dihitung hati Daud berdebar-debar. Ya, kita bisa lihat dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Di situ hati Daud mulai berdebar-debar. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000. Orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Ayat yang ke-10 di situ dikatakan, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Kalau kita mau lihat, apa salahnya ya? Menghitung rakyat, kekuatannya, ya kan? Kan sah-sah saja. Sampai-sampai Yoab berkata pada ayat yang ketiga, coba. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Mengapa? Mengapa tuanku raja melakukan hal ini? Mengapa? Sudah ada perhatian atau sudah ada warning sebenarnya dari Yoab. Tetapi dia tetap melakukan karena dia adalah bawahan. Ya, dia tetap melakukan perintah atasan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu? Kenapa sampai hati Daud berdebar-debar? Daud merasa itu adalah salah, itu adalah satu kesalahan, itu adalah dosa. Mengapa? Ternyata itu adalah kesombongan. Menghitung kekuatan diri. Ternyata itu di hadapan Tuhan. Melihat kekuatanku seberapa ya? Oh, Israel yang bisa memegang senjata 800.000, Yehuda 500.000, aman. Ternyata itu
hal yang jahat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan murka. Sampai Tuhan menyuruh Nabi Gad untuk menyampaikan kepada Daud. Ada 3 pilihan di situ. Kalau saudara baca dalam ayat-ayat berikutnya. Ayat 13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datang menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu. 1. Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu sedang mereka itu mengejar engkau? 2. Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus ku sampaikan kepada yang mengutus aku, yaitu Tuhan. Yoab suruh Daud pertimbangkan 3 pilihan ini. Dan Daud berkata pada ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ini penting sebagai anak-anak Tuhan, pegang perkataan ini juga. Pilihan yang sulit. Daud tidak mau memilih. Kalau kita lihat di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat baik-baik di sini 3 hal yang sangat sulit dan disuruh pertimbangkan. Tetapi Daud katakan, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak apa yang Tuhan mau kerjakan. Ya, apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kami Israel. Dan Tuhan mendatangkan penyakit sampar. Jadi Tuhan mendatangkan ayat 15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Jadi tidak tahu sampai kapan. Sampai waktu yang ditetapkan Tuhan. Maka matilah dari antara bangsa itu. Dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ya. Tetap ada konsekuensinya. Ya. Tetap ada konsekuensinya. Kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi tetap harus ada konsekuensinya. Nah, kita lihat di sini. Inilah yang membuat atau latar belakang dari Allah menyuruh Daud membangun mezbah. Pergi ke pengerikan Arauna untuk membangun mezbah di situ. Setelah sekian banyak 70.000 orang yang harus tewas, mati oleh sampar, menyesallah hati Tuhan dengan hal itu. Di situ jelas sekali, saudara bisa lihat pada ayatnya yang ke-16, ya. Di situ Tuhan dikatakan Tuhan menyesal, ya, karena malapetaka itu. Dan Tuhan berkata kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu. Ya, cukup. Turunkanlah sekarang tanganmu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kita pun ada kuasa untuk memerintah. Malaikat-malaikat menjaga kita kemanapun kita pergi dan berada. Ya. Mengaktifkan kuasa yang ada di dalam kita pun. Ya. Kuasa yang ada di dalam kita pun mampu untuk melakukan hal itu.
Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, di dalammu aku memberikan kuasa yang lebih besar. Ya, yang lebih besar. Karena apa? Kuasa surga itu pun Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Untuk kita menghardik, untuk kita berdoa, untuk kita memutuskan apapun, untuk kita perkatakan hal apapun. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Dan hati-hati, jangan sampai kesombongan itu ada dalam kehidupan kita. Daud ternyata bersama dengan Israel. Ya, Israel juga merasa bahwa kami menang itu karena kekuatan kami. Karena kami memiliki keahlian dalam berperang. Karena kami memiliki pengalaman demi pengalaman. Dan Daud pun mulai menghitung kekuatan itu. Dan Allah murka. Sehingga Allah menimpakan hal yaitu penyakit sampar kepada Israel yang mengakibatkan 70.000 harus mati. Dan ketika Daud pergi ke pengirikan itu, ayat yang kita baca tadi, kepada Arauna, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di situ Arauna melihat atau tahu bahwa raja datang. Wah, dia langsung sujud sampai ke tanah. Ya, dia sujud sampai ke tanah. Dan dia katakan, dia bertanya kepada Daud, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud menyampaikan ya keinginannya, maksud tujuannya memberi tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Dan Arauna begitu antusias meresponi apa yang mau atau kemauan atau keinginan daripada Daud. Begitu antusias sehingga dia katakan, aku akan memberikan semuanya tanah dan lembu-lembu sebagai korban bakaran. Aku akan siapkan, silahkan ambil. Tetapi sangat menarik sekali jawaban daripada Daud di sini. Pada ayat yang ke-24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Ini. Korban bakaran di atas mezbah. Membangun mezbah. Saya berikan tema firman Tuhan saat ini adalah kuasa membangun mezbah. Ketika mezbah itu didirikan, tujuannya mezbah itu adalah sebuah tempat persembahan korban. Ya, jadi mezbah itu adalah tempat persembahan korban. Itu mezbah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, si Daud atau Raja Daud ini tidak mau mempersembahkan korban yang gratisan. Dia harus bayar harga. Ada harga yang ditaruh di atas mezbah itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mezbah, membangun mezbah beda dengan membangun panggung. Ya. Membangun mezbah itu berarti saya dan Bapak Ibu sekalian, kita siap mengorbankan untuk Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Semua kita, kami hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari worship leader, singer, pemain musik,
Sudahkah kita melakukan semuanya itu? Kita taruh hidup kita di atas mezbah. Kami hamba-hamba Tuhan pun, ya, dipertanyakan akan hal ini. Sudahkah kami melayani, menaruh hidup kami itu sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita pernah main-main dengan sebuah mezbah. Jangan pernah kita mulai mengentengkan sebuah mezbah ketika kita melayani, ketika kita menyampaikan firman, ketika kita memuji Tuhan sebagai worship leader, sebagai singer, atau apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Lakukanlah itu dengan sikap hati membangun mezbah di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena membangun mezbah itu ada kuasa. Ya, ada kuasa di situ. Jadi jangan pernah, ya, jangan pernah saya pribadi dan saudara Bapak Ibu sekalian, kita mengentengkan sebuah korban bakaran di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, korban. Amin. Kalau kita melakukan sesuatu, ya, masih saya datang ke gereja, ya, karena saya ada waktu. Saya melakukan sesuatu untuk Tuhan karena saya ada waktu. Itu belum namanya korban. Korban itu ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan dan kita memilih, aku mau datang kepada Engkau Tuhan, aku mau mempersembahkan segalanya. Ini loh hatiku, aku mau persembahkan kepadamu. Dan ada bagian yang rugi dari hidup kita secara daging. Itu korban. Di atas mezbah itu ada cinta, ada kemurnian. Abraham mempersembahkan Ishak di atas mezbah itu sebagai korban. Itu cintanya loh ditaruh di atas mezbahnya. Yesus menjadi korban, dijadikan korban. Itu ada cinta. Saya dan saudara. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Sudah tidak ada waktunya lagi untuk kita datang kepada Tuhan dengan aras-arasan, dengan kita tidak merasakan sesuatu ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita datang dengan hampa, tidak merasa apa-apa, pulang juga dengan tidak merasa apa-apa. Datang dengan rindu aja kok. Ya. Datang dengan rindu. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Pujilah Tuhan. Makanya si Daud katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kalau kita malas-malas katakan, bercermin, hei Erni, pujilah Tuhan. Gitu ya.
Aduh malu kalau kita mau bergoyang-goyang, berjoget, mau bebas memuji Tuhan. Aduh malu mau menari-nari, aduh malu. Itu belum korban. Tanggalkan malunya kita. Kan kita melakukan untuk Tuhan, bukan nyuri, ya enggak? Kita kan melakukan untuk Tuhan. Saudara tahu, orang-orang di luar sana bisa berjoget ria, ya kan? Bersuka cita untuk kepuasan diri. Bisa mereka lakukan. Kenapa untuk raja segala raja kita nggak mau, kita begitu enggan? Bebaskan roh kita, terserah. Dalam memuji Tuhan, saudara terserah. Saudara mau berjingkrak-jingkrak, ya. Saudara kalau dalam penyembahan saudara bisa berlutut, silahkan. Saudara bisa sujud di hadapan Tuhan. Saudara bisa tiarap di hadapan Tuhan. Silahkan, bebas, ekspresikan engkau dengan Tuhan. Bebas. Taruh hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup di atas mezbah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mezbah itu adalah tempat persembahan korban. Ya. Dan harus ada harga yang dibayar. Harus ada harga yang dibayar. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita katakan, Tuhan, aku mau memberi ini sebagai korban, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Jangan tersinggung. Ya. Rasa sakit, rasa luka, taruh itu di mezbah. Itu kalau binatang yang disembelih sebagai korban, kalau bisa teriak, bisa protes, bisa ngomong. Jangan, sakit, jangan. Kenapa itu diperlukan seperti itu dan aku seperti ini? Mungkin bisa berkata, kalau seperti dia bisa berkata-kata, mungkin dia bisa protes. Jangan, terlalu sakit. Mungkin kita pun seperti itu ketika kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik itu sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, sebagai jemaat Tuhan. Dan kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah kita sayangkan rasa sakit itu. Rasa sakit, abaikan, biarkan sakit itu. Luka, biarkan luka itu. Taruh di atas mezbah. Taruh. Ya, karena memang harus disembelih. Kalau kita masih merasa bahwa ada bagian-bagian di dalam hidup kita ini. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita merasa bahwa aduh, aku kayaknya gak enak. Nah itu, biarkan disembelih. Biarkan. Ego kita disembelih, biarkan. Amin. Rasa sakit hati, tersinggung dan lain sebagainya, gak enak. Biarkan itu. Ya, disembelih, dihabisin. Sehingga kita dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah kita. Kita taruh di atas mezbah dan kuasa membangun mezbah. Bapak Ibu lihat ketika mezbah itu didirikan dan Daud mengerti benar-benar tentang sebuah mezbah dan korban bakaran, dia tidak mau itu gratisan, harus ada harga yang dibayar. Maka Daud melakukannya itu. Ya. Daud membeli tempat pengerikan, bagi ayat 24 bagian terakhir di situ. Sesudah itu Daud membeli tempat pengerikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Dimanapun kita berada, bangunlah mezbah itu. Keluarga kita. Jangan kita bertanya, kenapa keluargaku seperti ini? Ya.
Kadang kita bertanya, kenapa ya keluargaku seperti ini, saya sama Bapak Gembala. Kalau kami sudah tidak mulai berdoa bersama, ya, dua pribadi oke, masing-masing doa. Tapi doa bersama. Kalau kami sudah tidak melakukan doa bersama, itu yang namanya emosi, ya. Ngomong sedikit aja tersinggung. Ya. Karena kita buat celah. Kita tidak membangun mesbah lagi. Kita tidak membangun mesbah. Penting sekali membangun mesbah. Saya mau ajak jemaat Tuhan, suami istri di rumah, ya. Selalu saya ingatkan, mari saya pribadi pun bersama dengan Bapak Gembala. Selalu, mari kita selalu mengingatkan, bangun mesbah itu di rumah. Ya. Karena ada kuasa. Banyak terjadi pemulihan, saudaraku. Ya. Banyak terjadi pemulihan ketika mesbah itu dibangun. Gak usah, oh tapi aku malu sama suami kalau aku berdoa. Nah loh, kok malu? Gak perlu malu toh. Ya kan? Kan ngomong memberkati suami. Bawa suami kita di hadapan Tuhan. Engkau adalah suami yang diberkati. Engkau adalah suami yang penuh dengan kata-kata cinta kepada keluarga. Suami istri wajib bangun mesbah. Tapi saya nggak ada waktu. Ciptakan waktu itu. Amin. Kita harus menciptakan waktu itu. Kalau ikut masing-masing sibuknya, yang ibu sibuk di dapur, ya nggak selesai-selesai. Ini dan itu, bapak juga sibuk di laptop atau sibuk nyatat-nyatat. Aduh, tapi saya nggak ada waktu karena anak. Enggak, tidak ada alasan untuk itu. Ya, ciptakan, wajib ini. Karena apa? Di situ ada kekuatan dalam keluarga. Ya. Di situ ada kuasa pemulihan, ada kuasa kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu yang dialami oleh Daud bersama Israel. Ketika mereka membangun mesbah itu. Ya, mereka taruh korban bakaran di situ. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Korban bakaran itu berbicara harga yang harus kita bayar. Ya. Harga yang harus kita bayar. Harga apa? Luangkan waktu kita. Tapi saya nggak punya waktu. Harus ada waktu. Harus siapkan waktu. Tapi eman, itulah harga yang harus engkau bayar. Ya, amin. Ya. Itulah harga yang harus engkau bayar. Lakukan. Ya, lakukan. Yesus sudah lakukan karya yang terbesar bagi saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian. Bagian kita, ya, persembahkan hidup kita, bangun mesbah. Ya. Dimanapun kita berada, bangun mesbah. Ya, karena itu yang dilakukan Abraham, ya, Daud. Abraham di Sikem, bangun mesbah. Abraham di Betel bangun mesbah. Ya kan? Abraham di Moria bangun mesbah. Taruh cintanya, anaknya. Dimanapun kita berada kalau Tuhan suruh, bangun mesbah. Karena di situ ada kuasa yang luar biasa. Amin. Datang kepada Tuhan. Dengan korban, bayar harga, jangan dengan tangan yang hamba. Amin. Datang kepada Dia dengan hati kita. Saat ini, mari kita datang kepada Tuhan.
Saya undang pemain musik. Datang kepada Tuhan, amin. Datang kepada Tuhan dengan cinta kita kepada Dia. Sungguh-sungguh datang kepada Dia. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, amin. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, karya terbesar, oh dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Haleluya. Segala pujian
segala hormat, segala kemuliaan layak bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati umat-umat-Mu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tuhan buka jalan setiap masalah, setiap tantangan yang dihadapi oleh umat-Mu dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tuhan menyelesaikan semuanya dengan cara Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Balas berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir. Balas berkati umat-umat-Mu yang sudah memuji, memuliakan Tuhan, yang sudah menabur ya Tuhan. Tuhan memberkati apapun juga itu Tuhan. Tuhan balas berkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai, tibakan dengan selamat. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biar engkau pulang dengan membawa sukacita Allah. Biar engkau pulang dengan melakukan mesbah-mesbah di hadapan Tuhan, mesbah doa terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan dicurahkan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan